Umur Bandara Trunojoyo Sumeneb sudah di ujung tanduk. Masyarakat Madura tidak minat naik pesawat, terutama rute Sumeneb-Surabaya. Padahal, diaktifkannya bandara tersebut bertujuan untuk mempersingkat perjalanan dari ujung timur Pulau Madura ke Surabaya. Parahnya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Sumeneb, Dadang Dedi Iskandar membocorkan penerbangan Sumeneb-Surabaya terakhir pada bulan Oktober 2020 lalu. Kondisi tersebut membuat pihaknya rugi. Kendati terdapat penumpang, paling banyak hanya 10 orang dari 25 kursi yang tersedia, padahal penerbangan sudah disubsidi. Sejumlah insiden jatuhnya pesawat awal tahun 2021 memberikan dampak besar. Dampaknya, kepercayaan masyarakat melakukan penerbangan dari Sumeneb ke Surabaya menurun, bahkan menjurus ke trauma. Akibatnya, tujuan peningkatan perekonomian melalui Bandara Trunojoyo Sumeneb belum terlihat. Berbeda dengan penerbangan internal Sumeneb, seperti kepulauan yang lebih diminati. Dugaan bayi tertukar sudah menemui titik terang. Direktur RSUD Dr. Haji Mohanwar dan Dr. Erliani membeberkan hasil tes DNA menunjukkan identik 99,99% bayi dari Norma Ningsih. Pasca konferensi bersama Polres Sumeneb pada Senin 8 Februari 2021 itu, pihak rumah sakit langsung melakukan serah terima dengan keluarga terkait. Awalnya, kejadian tersebut bermulai dari Ningsih yang melahirkan pada 13 November 2020. Lalu dugaan itu muncul saat Ningsih hendak memberikan ASI bayinya 3 hari kemudian. Masalah tersebut pun menghebohkan warga Sumeneb dan menjadi perhatian awak media. Ditambah lagi, pihak keluarganya membawa dugaan tersebut ke ranah hukum. Salah satu nasabah BNI Bangkalan berinisial LS merasa dirugikan dengan kebijakan bank. Sorotan tersebut mengarah terhadap kebijakan pembayaran ansuran yang dinilai diubah sepihak. Atensinya terhadap BNI Bangkalan itu lantaran perubahan pembayaran ansuran itu tanpa melalui tahapan sosialisasi. Bahkan, nasabah ini menyebutkan dirugikan karena durasinya dibuat lebih lama. Itu pun membuat angsurannya lebih berat. Pimpinan cabang BNI Bangkalan Hengki Kurniawan membantah tudingan nasabahnya, serta dia menegaskan pihaknya tidak pernah mengubah kebijakan tanpa melalui kesepakatan dengan nasabah. Tindak lanjut laporan dugaan penipuan oleh istri pejabat berinisial RM mulai oleng. Bahkan, polemik tersebut dinilai tidak wajar saat Polres memeriksa terlapor di gedung DPRD Sumeneb. Saat ini, Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Dani Rahadian Basuki pun belum tahu kelanjutan kasus tersebut. Padahal sebelumnya sudah memberikan terlapor dan para saksi. Sebelumnya, JM melaporkan RM ke Kapolres Sumeneb pada 24 Agustus 2020. Dugaan penipuan itu terjadi JM sudah menyetor sejumlah uang kepada terlapor. Uang tersebut sebagai ongkos agar dirinya diangkat sebagai PNS. Sejatinya, korban pernah menerima SK, namun ternyata SK itu palsu. Itu pun yang membuat dirinya melaporkan RM ditenggarai istri pejabat di Sumeneb. Perbincangan pencurian kotak amal di Kabupaten Pamekasan masih ramai hingga sekarang dengan aneka macam sudut pandang. Salah satunya soal 11 pelaku itu ternyata masih berusia produktif, bahkan beberapa di bawah umur. Yang kian memprihatinkan, sebagian besar dari pelaku merupakan anak putus sekolah, bahkan salah satunya berstatus pelajar aktif SMK Pamekasan. Dengan terjadinya kasus tersebut, Dinas Pendidikan Pamekasan diminta untuk mengevaluasi kondisi pendidikan di Pamekasan. Tujuannya, memastikan pelajar di Kota Gerbang Salam itu mendapatkan edukasi yang baik. Kritikan itu datang dari Dewan Pendidikan dan DPRD Pamekasan. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Ahmad Zaini membantah itu termasuk ranahnya. Dia menjelaskan anak putus sekolah diakibatkan sejumlah faktor seperti internal keluarga, pergaulan, dan kepribadian. Serta dia mengaku tidak punya wewenang masuk jauh hingga internal keluarga. Sejatinya, Zaini menyampaikan keluarga yang memiliki faktor utama terhadap permasalahan tersebut, lantaran waktu mereka lebih banyak bersama keluarga.
Hafiz mengabarkan.